Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 11 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana oplosan gas LPG 3 kg di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tim gabungan Satgas Gakum dan Satgas Intel Operasi Damai Kartens berhasil menangkap daftar pencarian orang kelompok kriminal bersenjata. Polri beranjang sana kepada keluarga anggota Polri yang telah meninggal dunia saat menjalani tugas oleh ayahnya, dan pada kesempatan ini keluarga diberikan tali asih dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Di informasi pertama pemirsa, mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras. Seorang pengemudi ojek online nekat menikam tukang parkir hingga terluka parah di pusat kuliner JTS Kemayoran, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Pelaku berhasil diamankan tim presisi Kamnek Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat saat sedang mangkal di sekitar Sumur Batu, Kemayoran. Tim presisi Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung menyergap seorang pengemudi ojek online yang tengah mangkal di sekitar Jalan Sumur Batu, Kemayoran. Meski tak bisa melarikan diri, namun pengemudi ojol ini sempat membuang sebilah pisau lipat di semak-semak. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan sebilah pisau lainnya jenis sangkur di bagasi sepeda motor. Pengemudi ojol berinisial HB diringkus polisi karena nekat menikam seorang juru parkir di pusat kuliner JTS Kemayoran malam tadi. Insiden bermula saat pelaku terlibat cekcok mulut dengan juru parkir berinisial TW karena tak mau menyerahkan tiket parkir saat akan keluar dari pusat kuliner. Keributan pun berlanjut pada aksi baku hantam yang membuat pelaku jatuh tersungkur. Dalam kondisi terdesak, pelaku akhirnya mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan langsung menikam korban di bagian perut. Usai menikam hingga sekarat, pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan santai. Tersangka HB kesal karena dimarahi dan dimaki oleh korban sehingga mengeluarkan pisau yang ada di dalam motornya dan melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke perut korban. Terhadap korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 kali di bagian perut. Kondisi saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tersangka HB langsung melarikan diri. Pasal ini dipersangkakan pasal 351 ayat 2 yang mana melakukan penganiayaan mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku HB mengaku nekat menusuk korban karena sedang dalam kondisi mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras bersama rekan-rekannya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka tusuk serius hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Pusat karena dijerat dengan pasal berlapis tentang kepemilikan senjata tajam dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana oplosan gas LPG 3 kg di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, negara alami kerugian sebanyak 7,9 miliar rupiah.
Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyalahgunaan gas LPG di wilayah Dusun Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 487 tabung gas berukuran 3 kg, 2 tabung gas berukuran 5,5 kg, 227 tabung gas berukuran 12 kg, 12 regulator yang sudah dimodifikasi serta beberapa barang bukti lainnya seperti alat transportasi dan juga alat lain yang dapat menyokong serta mensukseskan tindak kriminal pelaku. Maka polisi berhasil menetapkan 8 orang tersangka. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan para tersangka mengambil peran penting seperti pemodal, distributor, hingga bertugas untuk memindahkan gas LPG. Selain itu, Dirtipiter Bareskrim Polri juga menegaskan bahwa aktivitas tindak pidana gas ini sudah berlangsung selama 10 bulan dan menyebabkan kerugian sebesar 7,9 miliar rupiah. Proses penyidikan, kita telah menetapkan 8 orang tersangka, yaitu tersangka RBP selaku pemilik, tersangka AS selaku penanggung jawab, tersangka NRI, E, WTA, dan EI adalah operator pemindahan gas subsidi ke tabung gas non-subsidi, serta tersangka R selaku penyuplai gas subsidi dan tersangka BT pembeli yang menampung produk gas yang telah dipindahkan dalam tabung gas non-subsidi. Dari kasus ini, para tersangka telah dilakukan penahanan dan dijerat dengan pasal 40 angka 9 UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun dan denda sebanyak 60 miliar rupiah. Dan UU tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun serta denda sebanyak 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, tim gabungan Satgas Gakum dan Satgas Intel Operasi Damai Kartens berhasil menangkap daftar pencarian orang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Puncak atas nama Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni yang terlibat dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak, Papua pada 2021 silam. Penangkapan dilakukan pada Selasa 10 Juni 2025, pukul 14.35 waktu Indonesia Timur, di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pelaku langsung dibawa ke posko Gakum Unit Timika untuk pemeriksaan intensif. Kaops Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata di Papua. Berdasarkan penyelidikan, Salah Makan terlihat bersama Beni Kutabuni dan Alenius Tabuni saat membakar kamp PT Unggul. Mereka menyiram bangunan dengan bensin dan membakarnya menggunakan korek api. Tersangka diketahui bernama lengkap Yekis Wanimbo, lahir di Ilaga 1 Februari 1994, beralamat di Desa Walani, Kuamaki, Narama. Selain berprofesi sebagai petani, ia juga diketahui aktif mendulang emas di Kalikuluk, Distrik Tembangpura, yang hasilnya diduga digunakan untuk menandai kegiatan KKB, termasuk pembelian senjata api. Pelaku mengaku membeli senjata senilai 30 juta rupiah. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa Polri bekerja di bawah payung hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam setiap penegakan hukum, pendekatan persuasif selalu diutamakan dan keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Saat ini Satgas Operasi Damai Kartens masih mendalami keterlibatan tersangka dalam jaringan distribusi senjata dan penandaan KKB lainnya. Pemeriksaan lanjutan akan menjadi dasar pengembangan terhadap jaringan kelompok bersenjata pimpinan Numbuk Telenggen. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tengah, pemirsa,
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho menerima penghargaan atas komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan sindikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menerima penghargaan atas komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan sindikasi tindak pidana perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, di Gelora Bumi Kaktus Palu pada Selasa kemarin. Dalam pelaksanaan sosialisasi peluang kerja, penandatanganan MOU, serta deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan anti TPPO di Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho juga mengucapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini akan memotivasi jajarannya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan migran ilegal di Provinsi Sulawesi Tengah. Kapolda juga mengungkapkan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penempatan pekerja migran ilegal, kepolisian bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait, sehingga pencegahan dan pemberantasan TPPO dan migran ilegal dapat terlaksana dengan baik. Dalam acara tersebut, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang pencegahan pekerja migran ilegal. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi berupa sisik terenggiling, dan dari hasil penyelidikan polisi berhasil amankan 2 orang pelaku. Pengungkapan ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2025, di mana jajaran personel di Tipiter Bareskrim Polri mendapatkan laporan bahwa adanya pengiriman sisik terenggiling ke salah satu hotel menggunakan sarana kurir. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menemukan sebuah kardus yang berisikan sisik terenggiling. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku berinisial A dan RK dan menyita sejumlah barang bukti sebanyak 30,5 sisik terenggiling. Dengan estimasi 200 ekor terenggiling sudah dibinasakan untuk diambil sisiknya, timbangan gantungan serta barang bukti lainnya. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, modus operandi yang dilakukan adalah memperjualbelikan sisik terenggiling yang nantinya akan digunakan secara pribadi tanpa memperhatikan ekosistem terenggiling. Selain itu, sisik terenggiling memiliki khasiat sebagai obat dan juga bahan pembuatan narkotika jenis sabu. Operandi yang dilakukan para pelaku adalah memperjualbelikan secara ilegal sisik terenggiling yang dilindungi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem alam dan lingkungan. Sisik terenggiling memiliki nilai jual sangat tinggi karena diminati untuk pengobatan tradisional dan juga dapat disalahgunakan sebagai bahan pembuatan narkotik jenis sabu. Para tersangka dijerat dengan pasal konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, tindakan ini juga sudah berjalan selama 1 tahun dengan total kerugian sebanyak 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jelang Baskara Christian Hendra, Polri TV. Sementara itu pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dari penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa polisi berhasil mengamankan 10 tersangka pelaku penggelapan BBM subsidi. Dari hasil penyelidikan terdapat 4 wilayah yang diduga melakukan tindak pidana BBM bersubsidi.
Beberapa wilayah tersebut antara lain Parung, Bogor dengan 1 orang tersangka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan 2 orang tersangka, Karawang, Jawa Barat dengan 2 orang tersangka, dan Sukoharjo, Jawa Tengah dengan 5 orang tersangka. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah membeli BBM berjenis biosolar dan dipindahkan ke truk yang sudah dimodifikasi, dan nantinya BBM tersebut akan diletakkan di kempu serta drum-drum yang sudah disiapkan untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, barang bukti mulai dari 12 unit truk pengangkut BBM sampai dengan 68 barcode berisikan pengisian solar bersubsidi berhasil diamankan oleh polisi. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan membeli jenis biosolar bersubsidi dari beberapa SPBU menggunakan truk yang sudah dimodifikasi tangkinya secara berulang dengan memakai barcode My Pertamina yang tidak sesuai. Selanjutnya dipindahkan ke dalam kempu dan drum untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Barang bukti yang berhasil kita sita antara lain berupa 12 unit kendaraan pengangkut BBM, BBM biosolar sekitar 20.283 liter, 37 buah kempu tempat penampungan BBM, 16 drum kapasitas 200 liter, 5 mesin pompa, dan 68 buah barcode pengisian solar bersubsidi. Dari hasil penyelidikan diketahui aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku sudah berjalan selama 1 tahun dan membuat negara rugi sebanyak 82,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya para tersangka dilakukan penahanan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda sebanyak 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.